Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul akuntansi untuk sewa, leasing, atau pencatatan register. Di sini kelompok kami adalah saya sendiri, Jessica Laurentia, kedua Trivena Kamnasi, ketiga Victor Delanov, 4 Apriana Cahaya Ningrum. Lanjut. Dalam praktik piutang, biasanya oleh lessor akan dicatat sebesar jumlah kota pembayaran list minimum disertai dengan perkiraan pengimbangan untuk pendapatan bunga yang diterima di muka, bukan sebesar jumlah yang berlaku untuk list. Pada materi ini, kita akan membahas tentang akuntansi sewa atau leasing oleh lessor yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, direct financing method. Kedua, operating method. Yang ketiga, sales lease. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trivena. Hal-hal yang berkaitan mengenai akuntansi sewa atau leasing oleh lessor. Yang pertama, direct financing method. Direct financing method ini merupakan cara pemberian kredit di mana unit surplus atau ultimate lenders bertemu langsung dengan unit defisit atau ultimate borrowers tanpa melalui atau menggunakan jasa lembaga keuangan. Yang kedua, operating method. Operating method ini mengasumsikan bahwa lessor memiliki aset sewaan dan lessee telah memperoleh penggunaan aset yang mendasari hanya untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pola kepemilikan dan penggunaan ini, digambarkan perlakuan akuntansi sewa operasi oleh lessee dan lessor. Yang ketiga, sales type leases. Sales type leases ini merupakan transaksi sewa guna usaha atau lease secara langsung oleh pabrik atau penyalur yang bertindak juga sebagai perusahaan leasing, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan atas penjualan aktiva tersebut. Next. Klasifikasi lease oleh lessor dari sudut pandang lessor. Semua lease dapat diklasifikasikan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, lease operasi. Leasing operasional adalah jenis leasing di mana pihak lessor melakukan pembelian barang untuk nasabah. Kemudian barang disewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, lease pembiayaan langsung. Pembiayaan atas pembelian aktif oleh lessee, maka lessor mencatat piutang lease alih-alih aktiva lessee. Jika lessor membayar biaya-biaya eksekutori, maka pembayaran lease harus dikurangkan dengan jumlah tersebut untuk menghitung pembayaran lease minimum. Yang ketiga, lease jenis penjualan. Lease jenis penjualan melibatkan laba produsen, sedangkan lease pembiayaan langsung tidak melibatkan laba produsen. Lease jenis penjualan terjadi bila perusahaan manufaktur menggunakan leasing untuk membesarkan produk. Nah, untuk pencatatan jurnal dari lease jenis penjualan adalah laba atau rugi lessor itu ditempatkan di bagian debit, sedangkan nilai wajar properti yang di lease dikurangi biaya perolehan itu ditempatkan di bagian kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Victor. Perlakuan akuntansi leasing oleh lessor. Dalam lease operasi, pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya, lease membayar rental yang sebesarnya secara keseluruhan, tidak meliputi harga barang, serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Nah, di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lease pada lease operasi. Yang pertama,
barang modal yang di-leasing ini harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna berdasarkan harga perolehannya. Yang kedua, pembayaran sewa guna usaha atau lease payment selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Yang ketiga, penyusutan aktiva yang di-leasing harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Nah, yang keempat, kalau aktiva yang disewa guna usahakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual itu harus diakui dan dicatat sebagai kerugian atau keuntungan tahun berjalan. Dalam praktik piutang biasanya oleh lesser akan dicatat nih sebesar jumlah kotor pembayaran lease minimum disertai dengan perkiraan pengimbang untuk pendapatan bunga yang diterima di muka dan bukan sebesar jumlah yang berlaku untuk lease. Untuk lease pembiayaan, perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Nah, lease yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lease juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, serta syarat-syarat perawatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Nah, lessor juga akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada leasing. Leasing dikelompokkan sebagai lease modal, lease yang harus dianggap tidak dapat dibatalkan dan memenuhi satu atau lebih dari 4 kriteria berikut ini. Yang pertama, lease mentransfer kepemilikan properti kepada lease. Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus atau bargain purchase option. Yang ketiga, jangka waktu lease sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomi aktiva yang di-lease. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran lease minimum itu tidak termasuk bagian yang dimewakili biaya-biaya pelaksanaan pada awal masa lease atau sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di-lease. Ikhtisar pembelajaran akuntansi leasing. Yang pertama, berdasarkan pelakuan akuntansinya, sewa dapat dikategorikan menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Yang kedua, pada sewa pembiayaan, terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Yang ketiga, substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisa lebih dalam. Sebuah transaksi dapat saja berbentuk sebuah jual beli, namun substansinya adalah sewa. Yang keempat, pada sewa pembiayaan, lease mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Lease juga menyusutkan aset yang diakui dalam sewa pembiayaan menurut ketentuan PSAK nomor 16 revisi tahun 2011. Yang kelima, pada sewa pembiayaan, jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum bagi lease, dan sebaliknya jika terdapat opsi pembelian, maka perlakuan akuntansinya sama dengan nilai residu yang dijamin. Yang keenam, perlakuan akuntansi untuk sewa sangat sederhana karena lease atau lessor hanya perlu mengakui beban dan pendapatan atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis yang lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang maksimal. Yang ketujuh, dalam pembayaran sewa, pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa dan menghentikan pengakuan aset sewaan. Yang kedelapan, jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka lessor memperhitungkan nilai residu tersebut dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu tersebut dijamin atau tidak. Yang kesembilan, sewa pembiayaan atas aset oleh lessor pabrikan atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu pendapatan penjualan dan pendapatan sewa pembiayaan. Yang ke-10, pada transaksi jual beli dan sewa balik, pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Apriana. Untuk aturan baru penerapan akuntansi leasing yang berlaku pada akhir tahun 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika atau Financial Accounting Standard Board atau FASB
mengeluarkan standar baru tentang akuntansi leasing pada bulan Februari 2016 dan mulai berlaku akhir tahun 2018. Kebijakan ini jelas akan berdampak ke seluruh entitas bisnis yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat pengaturan dan penandatanganan leasing terhadap suatu aset. Pada prinsip akuntansi atau generally accept accounting prinsip atau GAAP. Sebelumnya, ia mengharuskan penyewa untuk hanya memenuhi persyaratan di poin pertama. Di dalam standar baru, entitas dibebaskan untuk menentukan dan mendapatkan hak untuk mengendalikan penggunaan barang leasing. Dampak standar akuntansi leasing baru bagi lease. Lease atau penerimaan barang leasing kemungkinan akan paling terpengaruh oleh standar akuntansi leasing FASB yang baru. Sementara peraturan lama mempertahankan pendekatan dua model untuk mengklasifikasikan transaksi leasing sebagai operating lease atau finance lease. Sebagian besar transaksi leasing pada peraturan baru harus dicatat pada neraca atau balance sheet. Khusus leasing jangka pendek dapat dikecualikan, yaitu lease dapat mengadopsi kebijakan akuntansi untuk tidak mencatat transaksi leasing yang berjangka waktu 12 bulan atau kurang. Pencatatan transaksi harus diakui penyebarannya berdasarkan nilai sekarang atau present value. Untuk mengakui pembayaran hak atau penggunaan barang leasing, nilai sekarang akan ditentukan berdasarkan tarif implisit atau lease incremental borrowing rate. Dampak standar akuntansi leasing baru bagi leaser. Leaser juga akan melihat efek potensial pada laporan keuangan dan pengungkapannya atau disebut dengan disclosure. Yang paling penting, persyaratan pengakuan laba pada leaser sesuai dengan persyaratan pengakuan pendapatan yang baru dari FASB dan kriteria klasifikasi leasingnya juga sama terhadap lease. Peraturan baru juga mensyaratkan leaser untuk mengklasifikasikan leasing sebagai sales type lease, direct finance lease, atau operating lease berdasarkan kriteria klasifikasi standar baru. Dengan standar akuntansi lease baru yang dijadwalkan berlaku untuk entitas atau perusahaan publik yang menerapkan pelaporan keuangan sesuai standar FASB pada akhir 2018. Entitas atau perusahaan setidaknya harus mulai bersiap merencanakan mulai dari sekarang untuk menerapkan atau mengubah metode pencatatan dan kontrol internal transaksi leasing sesuai dengan panduan kebijakan akuntansi leasing yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.